Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang jangan lupa bahagia. Hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Lauli sudah menyampaikan hasil dari KLB Partai Demokrat versi Muldoko, yang kemudian singkatnya KLB Partai Demokrat versi Muldoko tidak memenuhi syarat, dan pemerintah sampai hari ini masih mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Artinya hari ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu menjabat itu berbeda dan bersikap ketika ada partai-partai yang berkonflik. Hari ini pemerintah menunjukkan netralitasnya, menunjukkan kapabilitasnya yang tidak mencampuri urusan partai politik manapun, termasuk urusan internal Partai Demokrat. Ini yang perlu dicatat oleh sejarah, bahwa periode Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengintervensi partai-partai politik. Jelas ya. Yang kedua, mensikapi terkait dengan hasil atau pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apakah hasil ini menjadi akhir dari sebuah pembelahan di Partai Demokrat, atau ini adalah awal dari sebuah pertarungan besar di internal Partai Demokrat? Apakah kubu Muldoko akan kemudian menerima legowo begitu saja, atau justru akan meningkatkan tensinya untuk melakukan perlawanan dengan cita-citanya, yaitu demokratisasi di Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat sudah melenceng dari marwah partai itu sendiri versi Pak Muldoko CS. Narasi yang dibangun oleh Bapak Muldoko CS adalah ketika struktur inti dari Partai Demokrat, dari mulai majelis tinggi yang mempunyai kewenangan yang tertinggi di Partai Demokrat, dipegang oleh keluarga CS. Kemudian ketua umum dipegang oleh anak dari Bapak SBY itu sendiri. Wakil ketua majelis tinggi dari ketua umum, sehingga ketua umum plus menjabat sebagai wakil ketua majelis tinggi. Dalam konteks demokrasi ini tentunya memang sudah ada pergeseran, ada ambisi kekuasaan, ada feudalisme di sini. Ketika pos-pos strategis dalam sebuah organisasi dikuasai oleh satu keluarga, ketua fraksi juga anak kandung dari Bapak SBY. Dan narasi ini tentunya akan terus dikembangkan oleh Muldoko CS, karena mereka bersama dengan para pendiri partai merasa dizolimi oleh Cikeas Group. Ini babak baru setelah diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau memang sudah betul-betul berakhir? Kita akan ikuti perkembangannya. Berikut kami sampaikan pengumuman dari pemerintah yang menunjukkan netralitasnya, integritasnya
yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga oleh Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam. Juga kami sampaikan video terkait dengan euforia dari kubu AHY dan kemudian ucapan terima kasih dari kubu AHY kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saudara Jenderal TNI Dr. Hamuldoko, MSc, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2001, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01/DPP titik PD garis datar 06/3 Romawi garis miring 2001 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.01.01/82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami, seperti kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan,
dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Oleh karenanya sekali lagi sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan, memecah belah partai politik. Demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan dan kalau ada statement yang disampaikan Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menkumham, Dirjen AHU, Deputi 3 Bidang Hukum HAM Kemenko Polhukam. Saya singkat saja, dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat gitu. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat, ini mengulur-ngulur waktu. Hukumnya memang begitu. Ketika ada gerakan yang bernama KLB itu kan belum ada laporannya ke Kumham, belum ada dokumen apapun. Lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan Undang-Undang 9 tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu. Nah, begitu mereka melapor, tadi sudah disebut Pak Muldoko dan Pak Joni Allen melapor, kemudian dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu, persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini. Jadi ini sama sekali tidak terlambat, itu sudah sangat cepat. Karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi. Yang ribut, saling tuding, yang KLB dan sebagainya belum ada laporan ke Kumham, dan laporan itu baru masuk Senin beberapa waktu lalu. Sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki, lalu sesudah 7 hari sesudah itu kita putuskan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk selanjutnya kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan. 3 orang. Persilakan. Di unmute di sananya, Pak. Ini Ya, Pak Menteri, Yuk. Pak Menteri, mohon izin bertanya, saya Fana, berita1.com. Apakah suara saya terdengar, Pak Menteri? Dengar. Ya, Berita 1 ya? izin bertanya untuk pertama, dengan keputusan ini, apakah Partai Demokrat versi KLB masih bisa mengajukan kembali untuk memproses hasil mereka gitu? Baik. Itu saja dulu, makasih. Baik, dengan dokumen yang ada tentunya tidak mungkin lagi. Ya, dengan peristiwa yang kita sudah teliti tidak memenuhi, ya. Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami. Ya. Dan ada argumentasi yang disampaikan kepada kami cukup bahwa menurut anggaran dasar begini bertentangan dengan undang-undang partai politik, itu silakanlah diuji, bukan di tempat kami, tapi diuji di pengadilan saja, di luar ranah kami. Tadi Pak Menko sudah, ini kan ranah hukum administratif, gitu. Jadi ranah menguji anggaran dasarnya itu ya di pengadilan, gitu. Apakah bertentangan dengan undang-undang partai politik apa tidak? Silakan saja, itu hak setiap kader Demokrat untuk melakukan itu. Terima kasih.
Di unmute kalau mau bertanya. Unmute apanya? Adik media, ini sengaja kita buat virtual untuk memenuhi prokes, protap kesehatan COVID-19. Karena saya sangat khawatir, kami sangat khawatir, Pak Menko, kami, kalau kami lakukan ini tidak virtual, nanti mengingat soal KLB ini menarik perhatian yang dari sejumlah masyarakat dan media, kami khawatir nanti kami akan melanggar prokes. Untuk itu saya meminta maaf kepada adik-adik. Anytime nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan saja. Ini mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Iya Pak. Oke. Saya Pak Menteri. Dari mana? Niko Kompas Pak Menteri. Woi. Itu izin bertanya Pak, itu kalau misalnya kalau Pak Muldoko ini menggugat ke pengadilan, apakah itu mungkin? Nah itu kesiapannya seperti apa dari pemerintah? Lalu juga soal apakah syaratnya hanya soal mandat tadi Pak? Apakah soal Mas Adi Permenkumham itu ada syarat tidak boleh ada perselisihan? Nah itu Jadi apakah itu juga menjadi syarat tidak diterima? Kalau ada perselisihan yang sampai sekarang itu urusan pengadilan, ya, undang-undang partai politik, perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan. Karena satu, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diberikan kepada kami, yang disahkan kepengurusannya tahun lalu, pihak AHY, juga perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah terdaftar di kita. Kita menggunakan rujukan itu untuk kongres luar biasa 2/3 DPD, setengah DPC, ya itu dari hasil ya masih ada izin majelis tinggi yang dikritik oleh teman-teman sana itu tidak sesuai undang-undang partai politik karena tidak demokratis. Itu soal lain, itu kami tidak masuk dalam, pokoknya yang terdaftar di kami itu anggaran dasarnya, ya memang itu. Ya kayak pakai rujukan itu, tidak memenuhi 2/3, tidak memenuhi setengah, dan lain-lain. Jadi kalau nanti ada lagi ya nanti kita lihat lagi seperti apa. Kalau mereka tidak setuju dengan anggaran dasar, ya ada pengadilan. Kalau mereka mau meneruskan perselisihan partai politik ke pengadilan untuk hasil KLB silakan saja. Tapi kami saat ini menggunakan betul-betul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ADRT partai politik yang ada, yang terdaftar di kita. Terima kasih. Satu lagi kalau masih ada. Niko. Masih ada? Kalau tidak ada, ya kita akhiri atau ada yang tambahkan Pak Menko? Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting dari semua itu adalah abadi jaga NKRI. Saya Basro Sadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.